Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua diberi kesehatan dan juga siap untuk belajar hari ini ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Nah, pernah nggak lihat atau pakai produk-produk yang ada di layar? Pernah ya? Jadi kenapa produk-produk itu diberikan peringatan atau diberikan simbol bahaya? Iya, jadi setiap produk ini ternyata diberikan simbol karena mereka tuh tahu bahwa setiap produk ini pasti ada bahayanya ya, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sifat kimia maupun sifat fisika dari bahan yang dapat menyebabkan resiko kesehatan dan dampak pada lingkungan. Pada hari ini, kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengidentifikasi sifat fisika dan kimia bahan berbahaya. Yang kedua, menganalisis resiko kesehatan akibat paparan B3. Yang ketiga, menganalisis dampak lingkungan akibat B3. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi pengelolaan B3 berdasarkan studi kasus. Nah, untuk indikator pembelajarannya itu yang pertama, menganalisis resiko kesehatan dari B3, yang kedua, menganalisis dampak lingkungan akibat B3. Gimana sih cara atau kegiatan perkuliahan kita? Yang pertama kita pakai pendekatan SCL. Apa itu SCL? SCL itu adalah Student Centered Learning. Jadi siswa atau mahasiswanya yang menjadi pusatnya ya. Kemudian kita pakai model PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan juga studi kasus. Sintak PBL itu ada berapa, Bu? Ada 5. Bisa dilihat di slide ya. Oke, di sini Ibu bakal menjelaskan sedikit tentang apa itu sifat fisika B3 dan apa itu sifat kimia B3. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, sifat fisika itu ada warna, ada bau, titik didih, titik leleh, kelarutan, sama densitas. Jadi kalau kita lihat sekilas itu jelas ya, ternyata itu sesuatu yang dapat kita ketahui langsung, baik itu secara penglihatan atau secara indera penciuman. Kemudian kalau sifat kimia B3 itu kayak mana Ibu? Toksivitas. Toksivitas itu apa Ibu? Toksivitas itu beracun. Kemudian yang kedua itu ada korosivitas. Korosivitas itu gimana Ibu? Korosivitas itu artinya berkarat. Kemudian ada flammabilitas, artinya mudah terbakar. Dan yang terakhir reaktivitas atau mudah bereaksi. Nah, jadi kok kita lihat di sini kok misalnya ada bahan yang bau banget gitu. Cepat dia baunya. Nah, itu termasuk sifat fisika atau sifat kimia. Iya, karena bau itu dia sifat fisika ya, jadi karena dia bisa langsung kita amati, dia masuk ke sifat fisika. Nah, gimana kalau misalnya ada bahan yang mudah kali terbakar? Gimana? Iya, jadi kok misalnya dia mudah terbakar, artinya dia menunjukkan bahan itu bereaksi, sehingga bahan itu adalah bahan yang bersifat kimia, ya. Kalau misalnya kita lihat nih, ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nah, bisa nggak sifat fisika dan sifat kimia ini mempengaruhi tingkat bahaya suatu bahan?
Iya, karena sifat fisika dan kimia inilah yang nanti menjadi dasar dalam menentukan resiko kesehatan dan dampak lingkungan. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok ya. Ingat, satu kelompok itu bisa 4 orang ya. Di sini ada studi kasus, ceritanya di sebuah gudang penyimpanan pestisida terjadi kebocoran pada beberapa wadah. Cairan pestisida mengeluarkan bau menyengat dan sebagian mengalir ke saluran air di sekitar gudang. Beberapa pekerja mengeluhkan pusing, mual, dan iritasi kulit setelah membersihkan area tersebut tanpa menggunakan APD. Oke, di sini ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan kelompok. Jadi bisa nanti dalam satu kelompok 2 orang dapat 2 pertanyaan, atau nanti ada yang bisa berpikir sendiri untuk menjawab dari pertanyaan itu, nanti kalian diskusikan dalam kelompok itu ya. Oke, udah siap ya semuanya diskusi ya. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke pengembangan dan penyajian hasil. Nah, di sini nanti kalian akan ada presentasi per kelompok, jadi diwakili saja ya. Oke, udah selesai tadi presentasi kelompok, semua kelompok. Nah, tahap selanjutnya itu ada analisis dan evaluasi. Di sini tiap kelompok harus memeriksa kembali hasil kerja kelompoknya. Jadi tadi apabila ada yang salah atau ada yang kurang, nah bisa diperbaiki kembali. Kemudian silahkan diperbaiki jika ada yang belum sesuai atau berdasarkan saran dari kelompok lain. Nah, tadi juga ada beberapa saran ya dari kelompok 4 ke kelompok 1 misalnya. Nah, itu bisa silahkan diperbaiki. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini setelah kita belajar tentang sifat fisika, sifat kimia, bahan berbahaya, jadi kita bisa tahu menentukan tingkat resiko yang dapat ditimbulkan. Nah, kita juga bisa tahu ternyata sifat fisika dan sifat kimia dalam bahan berbahaya itu dapat merusak kesehatan kita seperti iritasi, keracunan, dan gangguan pernafasan. Begitu juga untuk dampak lingkungan, pencemaran air, tanah, dan kerusakan ekosistem. Makanya perlu dilakukan pengelolaan B3 yang dilakukan secara tepat untuk melindungi manusia dan lingkungan. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan nggak? Atau sudah jelas semua ya? Karena tadi juga udah ada presentasi, udah ada diskusi, tanya jawab. Bagus sekali ya hari ini. Kita akhiri ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.